Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tang San dan Xiao Wu berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Xiao lalu menjelaskan bahwa siluman roh ini berumur 600 tahun. Sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tang San, juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari serangan-serangan roh siluman tanaman tersebut. Singkat cerita, berkat bantuan dari Xiao Wu dan amukan dari siluman roh, Tang San pun berhasil mengalahkan utusan wali kota tersebut. Setelah pertarungan itu, roh siluman pun melemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Tang San untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya. Karena penyerapan dua cincin roh dalam waktu yang berdekatan membuat tubuh Tang San sangat kesakitan. Xiao Wu yang melihat Tang San sangat menderita, memberikan sedikit energinya untuk membantu Tang San. Singkatnya, Tang San pun berhasil melewati masa kritis dan mendapatkan cincin roh keduanya. Di waktu yang bersamaan, ayah Tang San sudah sampai di kota, menghentikan rombongan dari wali kota dan sendirian ia dapat mengalahkan para pengawal tersebut demi membunuh sang wali kota. Diperlihatkan malam harinya, alih-alih berduka atas kematian pemimpinnya, para warga pun sangat senang karena kini mereka telah terbebas dari wali kota yang kejam yang selalu menindas rakyatnya. Kembali ke rumah Tang San. Terlihat mereka tengah merapikan tempat itu yang sebelumnya heboh akibat bentroknya dengan pasukan wali kota. Tiba-tiba, Master Xiao mendapatkan telepati dari ayah Tang San agar menemuinya di luar rumah tanpa memberitahukan yang lain. Ayah Tang San memberikan sebuah obat kepada Master Xiao yang dapat membantu Tang San dalam proses penyembuhan roh pelindungnya. Sekaligus ia juga ingin berpamitan karena mulai sekarang ia akan mempercayakan putranya kepada Master Xiao dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan dari Tang San. Namun ternyata Tang San tidak sepolos itu. Ia pun menyusul Master Xiao dan mengatakan mustahil ia tidak dapat merasakan hawa keberadaan dari ayahnya. Ia kemudian berjanji akan berlatih lebih giat untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi master roh yang terkuat. Baru setelah itu ia akan menagih janji ayahnya untuk menceritakan sejarah lengkap mengenai keluarganya. Singkat cerita, setelah perpisahan mereka, Tang San meminta Master Xiao agar kembali memasukkannya ke Akademi Balai Roh Pelindung. Namun Master Xiao ragu kalau mereka akan diterima kembali setelah semua yang terjadi. Ia pun menyarankan Tang San untuk masuk ke akademi lain yang bernama Akademi Sri Lanka. Meskipun tempat itu berisi orang-orang aneh dan berdiri independen tanpa terikat dengan organisasi apapun. Menurutnya itu akan menjadi tempat yang cocok untuk Tang San. Lalu karena bimbingan Master Xiao selama ini yang baginya sangat berguna, Tang San pun memberikan penghormatannya yang sekaligus menjadi simbol ikatan guru dan murid di antara mereka. Di tengah heningnya malam, Xiao Wu menghampiri Tang San yang terlihat merenung di depan api unggun. Singkatnya, mereka pun sepakat mengikat persaudaraan adik dan kakak dan berkomitmen akan menjaga satu sama lain mengingat kini mereka merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Besoknya, Master Xiao mengantar mereka ke tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Ia menyuruh Tang San dan Xiao Wu masuk sedangkan ia sendiri akan menunggunya di luar. Di sini, Tang San yang tak memiliki cukup uang untuk biaya pendaftaran ataupun uang gedung tetap diterima di akademi karena sikap jujurnya. Pada saat yang bersamaan, ia juga bertemu dengan beberapa siswa lain yang mendaftar, seperti Su Ying yang daftar dengan motivasi ingin bertarung melawan Dai Mubai, seorang murid senior yang juga bertugas sebagai panitia pendaftaran. Juga ada pendaftar lain, seorang wanita misterius yang bernama Hulena. Singkat cerita, siswa senior lain yang bernama Aosiki berbaik hati mengantar mereka menuju asrama akademi yang sudah disediakan. Malam harinya, secara mengejutkan, seorang pria misterius datang membuat onar menyerang asrama para calon siswa baru akademi. Ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan Akademi Sri Lanka dan berniat menghancurkan akademi tersebut beserta seluruh siswa-siswanya. Pria ini pun tidak main-main. Dengan kejamnya, ia membunuh Aosiki, siswa senior yang tadi siang mengantar Tang San ke asrama.
Menyaksikan hal itu, Tang San jelas tak tinggal diam. Bersama Xiao Wu dan murid baru lain yang bernama Su Ying pun melakukan serangan kombinasi untuk berusaha melumpuhkan pria tersebut. Sayangnya pria ini sangatlah kuat. Tak ada serangan mereka yang sanggup melukainya karena nampak mereka yang berada di level yang berbeda. Dari kejauhan, murid baru lain yang bernama Hulena cuma mengamati pertarungan mereka tanpa ingin terlibat sama sekali. Keadaan pun kian memburuk karena pihak Tang San yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya tak sedikit pun mampu memberikan serangan yang berarti. Sampai akhirnya ketika Tang San melihat pria tersebut menyakiti Xiao Wu, seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru, yaitu dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku ayahnya. Karena semakin terdesak, ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, yaitu roh pelindung di tangan kiri, palu hitam Guo Tian. Sontak serangan kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti. Pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi, dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki 7 cincin roh. Namun di puncak pertarungan tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut. Dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing. Dai Mubai, siswa senior yang menghampiri mereka, memberikan tanggapan yang kurang baik kepada Tang San. Karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh. Akan tetapi sang penguji berpendapat lain. Ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang master roh di masa depan. Terlebih lagi justru Tang San lah yang banyak memberikan ia kejutan. Terlihat Dai Mubai ini memang sedikit angkuh, merasa paling kuat karena telah memiliki 3 cincin roh. Singkat cerita, mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka, termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya, semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka. Mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi Balai Roh Pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya. Di sini si kepala akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya. Ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara empat mata. Dan benar saja, ternyata Hulena adalah orang dari Balai Roh Pelindung. Ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si kepala Akademi Sri Lanka. Namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya, karena ia datang ke akademi ini atas kemauannya sendiri. Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Balai Roh Pelindung. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Ia lantas mengiming-imingi si kepala akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka. Singkat cerita, si kepala akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya. Di sisi lain, secara tak sengaja Tang San melihat Suyanto yang berjalan keluar. Karena rasa penasarannya, ia pun memutuskan mencari informasi ke kota. Setibanya di kota, ia kembali bertemu dengan Master Xiao. Master Xiao mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari Balai Roh Pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka. Ia lalu memperingatkan Tang San agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya. Ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati, namun itu tak menghapuskan nama Tang San dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Singkatnya, karena merasa khawatir, Master Xiao pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau Tang San. Ia kemudian pergi ke akademi untuk melobi si kepala akademi. Diperlihatkan, kepala akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master Xiao karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Master Xiao lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari Balai Roh Pelindung yang datang ke akademi ini. Sekaligus untuk mengawasi Tang San sesuai mandat dari ayahnya. Sang kepala akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori.
Singkatnya, ia pun memperkenalkan Master Shao sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa. Di penginapan, Dai Mubai bersikap sinis kepada Tang San karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin. Selain itu, Dai Mubai juga meragukan kredibilitas dari Master Shao yang menjadi guru baru. Menurutnya, praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori. Malam harinya, secara tak sengaja, Master Shao mendengar pembicaraan kepala akademi dengan seorang warga lokal. Dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa. Hal inilah yang membuat Akademi Sri Lanka sangatlah miskin. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Master Shao sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa. Meskipun Dai Mubai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran. Untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa, kepala akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh. Lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana. Hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kerjasama. Singkat cerita, para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk, mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan. Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Jauh masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Lantas untuk menjawab semua rasa penasaran, mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa. Pada awalnya si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa. Singkat cerita, berkat ketelitian Tang San, si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan. Yaitu saat kebakaran berlangsung, ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat, tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut. Anak itu bernama Mang Ho Jun. Namun sayangnya di sini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu, Tang San pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang.